Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lutfi Ariana Siti Fatimah dari semester 5 untuk memenuhi mata kuliah yakni nilai agama dan moral. Kali ini saya berada di rumah salah satu peserta didik yang bernama Anissa. Dia berusia 6 tahun. Kali ini saya akan mengembangkan aspek nilai agama dan moral melalui dua kegiatan. Yang pertama adalah mengeksplorasi lingkungan rumah, dan yang kedua adalah menghafalkan hadis keindahan sebagai salah satu rasa syukur kita terhadap ciptaan atau benda-benda yang telah dibuat oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kegiatan yang akan saya lakukan untuk mengembangkan aspek nilai agama dan moral? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, teman-teman jangan lupa setiap kali kita berkunjung ke rumah orang, walaupun itu rumahnya dekat, untuk tetap sesuai protokol kesehatan yakni cuci tangan sebagai salah satu pencegahan adanya corona. Oke, sudah cuci tangan dan tetap pakai masker. Oke. Adek, gimana kabarnya? Baik, tadi udah sarapan? Sudah. Oke, jadi nanti hari ini tuh Mbak mau mengenalkan kegiatan. Kira-kira kegiatannya apa, Dek? Tahu nggak? Penasaran? Penasaran. Ya, jadi ini nanti Mbak mau ngajak Dek Nisa itu belajarnya mengeksplor lingkungan. Karena tema hari ini itu yaitu lingkungan, lingkungannya lingkungan rumah. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Mbak Nisa. Rumahnya Mbak Nisa. Oke, jadi nanti kita mau jalan-jalan ke sana. Tapi udah harus pakai masker. Kenapa sih kita harus pakai masker? Karena ada COVID. Karena ada COVID. Oke, sudah siap untuk jalan-jalan? Sudah. Oke. Nah, sekarang coba Mbak Fia tanya lingkungan rumahnya Mbak Nisa itu ada apa aja ya? Coba sebutin. Coba. Pohon. Ada pohon, terus apa lagi? Bunga. Ada bunga, terus. Bunganya di belakang. Oh iya, ada bunga di belakang. Terus ada apa lagi? Serai. Ada apa? Ada serai. Oh, ada serai. Oke, terus apa lagi? Ada apa lagi ya? Batu? Termasuk enggak? Ada batu, terus ada apa lagi? Ember. Ada ember, ada apa lagi? Ayo, di sekitar situ banyak nih. Ada keran. Ada keran, terus? Terus Ada apa lagi? Itu dekatnya ember, ada apa sih ya? Coba, di situ yang buat bersihin ini apa? Ada apa itu? Kita udah dekat, boleh. ini untuk penyuci motor biasanya. Oh gitu, terus ada apa lagi? Ini namanya? Sapu. Sapu, terus gayung. Itu yang buat duduk. Kursi. Kursi, terus apa lagi? Pot. Pot, terus ada Meja. meja, ada apa lagi? Coba kita cari, ada apa lagi di dekat di lingkungannya Mbak Nisa, rumahnya Mbak Nisa? Juga ada kandang kucing. Mana kandang kucingnya? Tuh. Oh, ada kandang kucing. Oke. Terus coba sekarang ini kan di lingkungan rumahnya Mbak Nisa. Kita keluar ya? Setuju? Oke. Yuk kita keluar. Kita cari kira-kira ada apa ya kalau di luar rumahnya Mbak Nisa. Sama nggak ya? Ini ada pohon apa? Pohon talok, iya sebentar. Terus ada apa lagi ya, kita cari yuk. Ada apa ini? Batako, iya batako. Kita lihat kalau kita keluar rumah. Sebentar.
Terus di lingkungan rumahnya ada apa lagi? Ada rumah kosong. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada pohon. Ada bunga. Oh. Ada apa lagi di situ dekat rumahnya situ? Ada pasir. Ada pasir terus. Ada pohon. Ada pohon pisang. Terus ada ember. Oh, ada ember. Oh. Oke. Tadi di sana ada yang terbang, apa itu namanya? Nih. Kupu-kupu. Wah, ada kupu-kupu, warnanya apa? Putih. Putih. Jadi dari yang tadi ditemukan sama Mbak Nisa, itu tadi ciptaan dari siapa saja? Allah sama Ciptaan manusia. Allah sama manusia. Oke. Tadi Dek Nisa kan udah jalan-jalan di dalam rumah sama di luar. Terus tadi sudah menemukan banyak banget ya Mbak Nisa ya? Terus Mbak Fia tanya, coba sebutin yang dari benda-benda yang ditemukan Mbak Nisa di dalam rumah sini, di depan rumah sama di luar rumah. Yang ciptaan Allah apa aja tadi? Pohon. Terus? Kandang dibuat sama manusia. Kalau sekarang yang ciptaan Allah dulu coba. Ada pohon. Terus apa lagi ya? Ada bunga. Oke, terus? Rumah ciptaan siapa ya? Ciptaan manusia. Nah, coba yang dekat rumah luar tadi yang ada gundukan itu tadi? Pasir? Pasir ciptaan siapa? Pasir itu dibuat sama manusia. Oh, sama manusia. Pasir itu diciptakan oleh Allah. Iya, terus dikelola atau dibikin jadi apa? Rumah sama manusia. Terus apalagi ciptaan Allah? Itu yang kecil-kecil keras tadi di sana ada Batu. Nah, batu. Terus yang terbang? Apa ya hewan terbang tadi namanya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi ciptaan Allah tadi ada pohon. Ada apa? Pasir. Terus hewan yang terbang tadi namanya kupu-kupu. Terus ada batu. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Ada bunga. Ada bunga. Jadi yang ditemukan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang ditemukan Mbak Nisa ya. Terus sekarang coba kalau ciptaan manusia ada apa saja? Kandang, iya. Terus kok kandang itu kok bisa termasuk ciptaan manusia ya Mbak Nisa? Kenapa ya? Aku nggak tahu itu ciptaan siapa. Oh, ya. Terus selain ciptaan manusia, kandangan dibikin ya sama manusia. Manusianya ngambil apa dulu? Nebang pohon kan? Terus itu dibikin, dipaku jadi kandang. Terus apa lagi selain kandang? Banyak loh tadi yang disebutkan ciptaan manusia. Ada apa tuh di sekitar situ? Ada sereh. Sereh ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kalau manusia yang buat bersihin kotoran itu apa ya namanya ya? sapu. Nah, sapu ciptaan siapa? Orang berarti termasuk manusia. Oke, dapat kandang kucing.
ada sapu, terus apa lagi ya? Ember. Ember, terus apa lagi? Ayo, pasti bisa nemuin. Ada kuncinya juga ada tangganya. Ada tangganya. Itu yang bikin siapa? Manusia juga ya? Orang tuh manusia ya? Kayaknya kali enggak. Belum. Kayaknya aku tetap bisa menjawab. Terus apa lagi ya? Terus yang tadi buat tempat air tadi? Ember tadi udah, terus yang ini apa namanya tadi buat keluar air? Keran ciptaan siapa? Manusia. Karena bisa dibikin sama yang nggak bisa dibikin manusia itu pohon bisa nggak manusia bikin? Nggak bisa. Tapi kalau menanam bisa. Berarti kalau yang menciptakan itu Allah, tapi yang merawat siapa? Manusia. Terus apa lagi ya? Kalau kupu-kupu tadi ciptaan Allah. Kalau batu ciptaan Allah. Kenapa ciptaan Allah? Soalnya kenapa? Karena manusia nggak bisa bikin. Karena manusia tuh nggak bisa bikin batu. Tapi kalau mengelola, bisa nggak dirawat batunya? Bisa merawat batu. Caranya ada yang bikin itu batunya disusun-susun jadi hiasan tembok. Ya, itu juga termasuk. Nanti sama kayak tadi, Allah yang menciptakan batu, kemudian yang merawat manusia. Oke, terus tadi kita udah dapat banyak sekali ya dari apa tadi? Dari kupu-kupu. Dari pohon. Oke, dari semua itu tadi ada ciptaan Allah sama ciptaan manusia. Terus kalau udah dibuatin aneka macam dari Allah, tugasnya manusia apa? Tugasnya manusia Kan udah dikasih sama Allah pohon, kupu-kupu, bunga. Terus tugasnya manusia ngapain? Menjaganya. Betul sekali. Gimana ya Mbak Nisa caranya menjaga? Aku biasanya itu menjaga kucing sama menjaga yang lain. Menjaga kucingnya, kucing ciptaan siapa? Ciptaan Allah ya. Terus gimana Mbak Nisa merawatnya? Dengan kasih pakan. Kasih pakan atau kasih makanan. Oke, terus selain dikasih makanan Juga bisa dikasih balung. Iya, kalau nggak dikasih makan gimana? Bisa aja kucingnya mati kalau nggak dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan mati ya? Kemarin kan Mimi udah hamil, udah punya anak, tapi ada yang mati. Kenapa kok mati? Kan biasanya nggak dikasih susu. Nggak dikasih susu. Karena nggak diminiin. Karena nggak dikasih minum ya? Berarti tugasnya manusia apa? Merawat ya? Merawat sama menjaga. Kalau pohon gimana ya cara merawatnya? Kalau tanaman sih harusnya biasanya disiram. Pohon juga harus disiram setiap hari. Kalau enggak bisa aja lama-lama juga mati juga. Saja Ambro kemarin itu punya pohon yang udah tumbuhnya besar banget. Jadi langsung harus ditebang. Kenapa ditebang? Karena udah ada banyak sekali kates. Jadinya biasanya itu susah yang ambil, harus pakai kayu yang panjang. Nisa, tadi
kan kita sudah jalan-jalan di mana? Di dalam rumah sama di luar rumah. Di luar rumah kita dapat banyak banget ya yang dari ciptaan Allah sama ciptaan manusia. Sekarang kita mau latihan baca hadis. Nama hadisnya hadis keindahan. Apa? Hadis keindahan. Iya, hadis keindahan. Nanti Dek Nisa menirukan Mbak Fia dulu, terus yang kedua kita coba bareng-bareng. Yang ketiga Mbak Nisa baca sendiri. Siap? Oke, bunyinya hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oke, artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi bunyinya bareng-bareng ya sama Mbak Fia. Hadis keindahan. Yuk. Hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Coba sendiri. Dari baca hadis keindahan. 1, 2, 3. Hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Iya, pintar sekali. Kenapa ya kok Mbak Fia itu menyuruh baca hadis keindahan? Ya kenapa? Apa sih hubungannya yang hadis keindahan sama yang tadi Mbak Nisa jalan-jalan di depan rumah sama di luar rumah? Kan tadi artinya hadis keindahan, sesungguhnya Allah itu maha indah. Maha apa? Indah. Indah itu gimana sih Mbak Nisa indah? Indah alam. Iya, indah alamnya. Mbak Nisa kalau lihat bunga, jelek apa indah? Indah. Nah, jadi Mbak Fia kok meminta Mbak Nisa hafalan hadis keindahan, itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Soalnya Allah udah nyiptain pohon, nyiptain kupu-kupu, nyiptain bunga. Kalau dilihat itu jadi indah. Wah, Masya Allah indah. Terus baca hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Oke, jadi kegiatan tadi kita ngapain aja Mbak Nisa? Pertama, Keluar rumah. iya, di depan rumah sama di luar rumah. Melihat apa? Benda ciptaan Manusia dan Allah. Oh, yang kedua membaca hadis. Membaca hadis keindahan. Aduh, nggak dengar membaca apa Mbak Nisa? Hadis keindahan. Iya, membaca hadis keindahan 2 itu. Jadi kita sebagai manusia kalau udah dikasih sama Allah harus
iya betul sekali. Boleh nggak kalau merusak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ini kan pohon, misal ini pohonnya pohonku sendiri. Kalau dirusak itu boleh nggak? Nggak boleh.